Alhamdulillah, dia muncul juga. Oh, hello. Oke, udah. Pokoknya share screen ya. Nah, aku pun membuka tablet dulu. Ya udah ada belum fix. Mau kasih link. Link yang kemarin. Tunggu. Araf. Halo Kak Cika, ini aku Araf. Oh, ini Alfa? Iya. Bentar, ganti dulu. Oke, sip. Aku sendiri ini, si Vicky nggak ada. Ada OTW. Dia OTW, ntar kasih link dulu ke dia. Mana sih? Nah, tuh kan. Oh, iya ya. Oh. Oke. Fik ini Fik. Itu ya, kita mulai. Apa lanjut ya? Ini aku coba screen join dulu yang di sini. Iya. Alright, Kak Cika lagi buka ini dulu. Tableo-nya nih, Tableo. Oh, Kak Cika udah download Tableau juga. Ngupdate lah aku mah kemarin udah kuno yang Kak Cika jadi mendownload lagi. Mana ya? Kuno nggak tuh bahasanya? Kuno udah ancient. Ini berarti aku download ini Kak. Download apa namanya? Tablet. Tuh kan Ava juga download Tableau. Kok nggak ada? Mana? Kok lama saya? Tunggu. Tableau itu emang lama ya Tableau ya? Ngomongnya gimana sih ngomongnya? Tableau. Pakai harus gimana sih ini? Ini yang Kak Cika kasih ke Vicky, Kak Cika buka juga ya, mau ikut-ikutan. Oke. Ini download yang mana Kak? Yang desktop apa yang publik aja? Hah? Kok nggak ada? Cari Fah. Jangan yang itu bayar tahu. Cari Pak download tablo publik. For Mac apa for apa? Coba disebutkan. My goodness. Yang ini ya? Loh, punya aku kok nggak jadi nyala sih tablonya? Ya Allah, ya Rasulullah. Tidak jadi lagi. Terus Oh, Superstore itu tuh update semua ya? Udah download Superstore-nya. Oke. Itu lagi dibaca sampai bawah. Udah kacau. Oke. Enggak. Cuma masanya punya aku judulnya itu Sample Trip Superstore
Sama sih ya kayak gini. Cuman sini. Ah, Coba ya, Kak Cika. Kok file-file gue pada hilang ya? Bukannya tinggal kita ambil aja, Kak Cika berarti ambil tuh Excel. Berarti kan kita pilih to a filenya Microsoft Excel, carilah Superstore kan. super deal 2 miliar. Sampel Superstore kan ya? Iya, sampel slip superstore. Aku carinya di Google. Ini lagi aku buka. Mau aku downloadin nggak? Nggak ya. Kak Cika lagi buka nih sekarang. Astaga lama kali lah dia. Ya udah sok lah, silakan. Silakan. Ya udah nih. Ini yang baru bangun tablonya. Tablo lama banget aja kalau ininya. Kalau di Tuh kan. Lebih banyak di sini. Oh, apa lagi? Error Kok bisa? Open lagi. Apa lagi download ya, Pak? Sabar ya. Iya kak. Ya, dan punya dataset and mulailah kita on individual menghadapi kenyataan hidup. Astagfirullahaladzim. Executing query-nya lama kali dia baca tabelnya dulu. Allah. Ini kayaknya datanya heavy deh. Soalnya dari tadi Ya, aku ngeklik apa aja lebih. emang. Emang heavy sih tablo mah. Nah, hebat lah. Under sensor, you can see all of the column. The data set again order. Apakah dia udah loading? Belum, Oh, udah. Udah, si sampel Superstore sudah ada dia. Oke, sheet-nya ada yang ini berarti ini kan data source-nya. Gue drag aja kan berarti. Mana? Kok lama? Enggak usah. Ini orders. Dunia. Berarti kita punya tabel orders, people, sama returns kan? Nice. Terus, mana itu? Kita Ih, bikin keren dashboard nggak ya. sih? Keren nggak sih? Hah? Long inputnya dia bagus tuh. Mana? Weh! Oh, situ udah sampai sono-sono. Ini dia lagi ngedrag. Nggak sih, ini size-nya doang. State Oregon. Kita Ini kan ngedrag ini siapa? state doang. Kita nggak Ya. ngedrag semua apa order doang dulu sih? Pertama, longitude latitude. Longitude itu selalu di kolom. Kalau latitude itu selalu di row. Itu kalau yang mau map style kayak gini, bukan presentasi chart bar. Astagfirullah, oke. Bentar ya, Yang udah aku sampai. drag itu state-nya, masukin ke detail. Kayak gitu. Oke, order. You can preview the dataset, customer name, city, product name, size, and profit. And profit. Kita lihat sheet-nya sekarang. Dapat ini juga bisa dong. Nice. Taruh dulu. Kategori, city, country. Oke. Taruh dulu. I have to keep up, yes. Cuman jangan To sam get sih. that can be visual Kalau because profit if itu in the state lebih field, bagus average tahu. state field. Click state field under the dimension header. Hah? State field. Under the drag it to the center of the sheet that say drop field here. Kak Cika udah lama lu nggak pakai Tableau. Oke. Segampang ini. Wih. Ya. Tapi agak nge-lag ya, cuy. Maaf. Nah, kalau profitnya aku taruh size jadi gitu Kak. Cakep ya. Jadi yang gedut itu banyak profit ya. Oh, betul sekali.
Bagus ya? Lo kok nggak ngerti ya? Nggak ngerti kenapa dia pakai SAM Nah, ya? apa downloadnya 5 Setuju nggak? Kalau gitu. profit itu harusnya average nggak sih? Enggak dong. Iya nih nggak jalan-jalan gimana dong? Tapi kayak itu udah kayak mau selesai gitu, Fah. Kayak udah di ujung. Eh, Fik, kenapa maksudnya average? Kenapa average? Bener lah, Sam. Oh, maksudnya Iya, enggak, maksudnya enggak, kayak itu samper region kan, samper state kan. aku malas banget nih kalau pencet data source pasti dia nggak loading lagi nanti. Aku mau lihat dulu sih ini. Ya Allah, sepatu lihat tuh, Sob. Enggak tuh nggak loading ternyata. Nggak, Mas balik Maksudnya, ke situ. oh, ini happy list one. Oke, tar. Profit 6,6, Oh, punya. 2,5, 5 titik. Oke. Iya, ini tuh apa gitu. They are marked by blue dot. If means that there have been at least one order from that state. Right now, Masih bisa sih oke. paling sama. Kalau kayak gitu model datanya. Drag it to the center. Profit. Kita taruh profit. Drag. Dan. Dan Oh, paling kecil Ohio. apa sih dia nge-displaynya gimana sih? Kok punya gue agak beda ya tampangnya. Oh, di ini ya. Kalau ininya aku kalah beda-beda nggak? Illinois minus loh. Iya. Nih, Kok minus? punya aku jadi lebih enak dilihat kan? Yeah. Sih, Diapain nih? udah jago nih. Dikit, dikit. Ih, jago ya Ini lebih enak. kan di sebelah kanannya nih ada nih dialog boxnya nih, Sum Profit. Ah, Semakin kuning, HUE-nya, HUE, nah, W-nya makin parah. makin miskin ya. Makin Oh, beneran miskin. gitu. Oh, ya, jadi kita tahu. Oh, bener-bener. Nah, ini masih abu-abu ya, masih tengah-tengah nih. Kok bisa ada hue-nya sih? Pakai Kalau color? mau pakai HUE, kalau misalnya nggak mau pakai HUE, bisa dia. Nggak, hue-nya tuh ngambil dari mana? Barnya. Ntar, tuh, Illinois minus ya. Otomatis sih kalau yang itu. Tunggu. Profitability per sheet. Product name. Sum quantity. Sebenarnya Alam. red, green, white sih ini paling bagus sih. Oh, ini. Profit. Terus di drag ke colors ya. Bener sih. Ke color. Ini hue-hue nih. Iya sih, cakep nih. Looking better ya. Lu bangkrut ya lu? Illinois sih paling bangkrut nih, minusnya gede kali. Enggak, paling miskin Ohio ya minus 16. Ih, kamu ngerugi-rugiin orang ya Allah. Kamu mulai gila. Dan perusahaan tutup. Nih, yang tutup. jadi tuh aku pilih yang gini. Ini kalau ini nggak HUE, ini lebih mudah lagi buat dibaca. Cuman kalau nggak pakai HUE, yang paling miskin kita kita harus hover sih, karena nggak gitu kelihatan. Tapi intinya yang Bukannya minus paling miskin merahnya gede gitu aja kan malah lebih gampang, Fik. ini Kalau udah paling iya, kaya, iya maksudnya kayak hijaunya paling gede kan jadi gini kan. Ini udah menjelaskan sih sebenarnya. Cuman ya ini kan ada yang mirip nih kayak Pennsylvania sama Ohio tuh kayak cuma beda berapa ratus gitu. tapi kalau Ini kasih lebih enak nih. Jadi yang hijau itu yang garungkat lah ibaratnya. ya yang nggak minus, yang hijau. Nah, kalau yang merah itu udah minus. Yang merah tuh tunggu dipecat sama orang-orang aja. Jadi aku belajar sih dari yang kode ini. Jadi pertama custom, ini kan HW semua nih. Jadi kita bisa Ah. custom diverging. Oh iya, di Ini mana two itu? steps only. Tar, gue klik kanan sini ya, berarti di warna ya. Form edit Klik colors ya. aja. Ada palet ya. Ih, cakep lah, Mak. Palet. Aku mau Ya, itu kalau mau HUE bisa pilih HUE. Cuman kalau misalnya mau cuman dua warna gini, oh iya ya, nice ya. Oke, Cebu ini mah. kalau Oh, dua warna, step colornya bikin dua. Kalau dia tiga warna, berarti dia nanti
kayak metaform warnanya ada 3 step gitu. Oh, benar. Bener. Ntar ngecek Ava dulu. Ava tadi dia nge-download. Oh, astagfirullahaladzim. Fah, koneksinya apa sih, Fah? Ya Allah, Terus taunya dia tethering di tengah perjalanan dia kemana. Iya, soalnya pakai kuota, Kak. Ya Allah, kasihannya. parah banget emang kantor lu nggak ada wifi. Enggak kan lagi visit di luar. Isi terus dah dia mah. Udah lebih sibuk daripada itu capres. Capek. Awas, tetap Busukan lagi. ya, kemana-mana ya. Iya, Tuh nih. busukan. Bentar. Ih, sumpah. Ini Kak Cika baca sendiri deh. Apa? Contohnya hide. Ini aku Mana baca kadang nggak sendiri? baca. Sumpah aku Lihat nggak yang baca. apa? Lihatin ayo lihat yang apa? Gimana? There will you see drop down from different, yeah, red, green, diverging, and I selected the box that's used. Oh, full color range, but feel, oh Aku nggak yeah, baca, cuman pikiran aku udah red merah. udah cocok ya. Duit soalnya tuh kan. Iya benar. Padahal aku nggak baca, sumpah aku nggak baca. Ini ajaib sih. Ajaib. Ternyata sepemikiran kita kasih color juga. Ya, berarti apa tuh artinya? Artinya intuisinya udah cocok. Cok, Tunggu sampai gua kasih data benerannya. Mampus aja. aku mampus. Apa cepetan download biar kita bisa menyiksa juga tersiksa yang itu yang satunya Apa? yang Tableau. awal-awal. Data eligibilitas bisa Tableau. kan ya kak ya? Mana? Nah, ini mulai ngecek produk ya. Tunggu. Eh, kok nggak ada? Kok nge-like sih? Apa sih? Aku stres nih. Aku stres kalau lagi banyak ide, Kenapa tuh? tapi terus laptopnya nge-like jadi kayak naik sepeda tapi nanjak gitu. Terus kaki gue pegel gitu kan jadinya. Ini sheet 2. Ini produknya. Baca dulu nih saya. Hmm. Product name. Product name mana product name? Terus apa? Ntar dulu. Ini teh di tengah-tengah. Oh, bikin sheet lagi ya. Itu diganti ya. Jadi Iya, sheet baru. profitability per state. Oke, profitability per state. Tunggu, rename dulu. Kotoran baru, sheet baru. Ini Oh, tadinya profit. kan HBC ya. Ini sih, ini jadi angka gitu kak. Tunggu sayang, bentar. Mana? Fik? Iya, product name kan ya? Hmm. Nah, kan ini datanya masif banget. Cobain draw ini aja ya. Ih, nggak mau tahu dah ada berapa ini. Gimana sih caranya tahu? Oh, 1849 data. Ya. Dan apa pasti lagi download masih tetap dia. Nah, elektabilitas pemilihan presiden kita bisa kita analisa nggak sih? Ada datanya nggak sih? Yuk, cari Yuk, Fik. yuk. Ya nggak sih buat dioprek? Yuk, ayo Fik. Sumpah Mesti terlalu cari aneh. di mana ya? Tapi ya cari di mana ya? Ada sih, tapi mungkin bukan data, mungkin
Bukan data. Ya cari ya. Di Kaggle ada nggak ya buat Indonesia? Biasanya sih ada, tapi dia lewat kayak sosial media gitu ngambil datanya biasanya. Ambilin, Di ambilin. di Kaggle biasanya. Kaggle ada ya? Cari di Kaggle yuk, yuk, Waktu itu yuk, waktu di yuk. kampus sih pernah yang 2019 itu. Hah, tunggu. Kaggle. Tapi ada data Indonesia, Pak. Indonesia, Ntar, Indonesia. atau OTW Kaggle ya. Ntar gue cari dulu berarti sign in nggak ya aku? Aku lupa ya, aku punya sign Ya, dia sign nggak in ngasih nggak Kaggle. mentahnya data books. Apa gimana? Maksud lo? Tunggu, Fik. Aduh, oke. Apa? Pemilu. Data pemilu Indonesia. Datanya apa ya? Pemilu. Indonesia Election News Dataset. Sosmed Partai Indonesia 2024. Ayo, mau yang mana? Mau dong, apa aja dah. Sumpah itu seru dioprek tuh. Aku mau bikin dashboard habis itu. Terus aku upload. Ah, tuh kita pamer ke Uncle, Uncle. Oke, setuju. Eh, Asik, 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 ntar asik. dulu, tapi ya udah gue download ya. Kak Cika kasih link ya, tapi belum Kak Cika download. Maksudnya, Ava lihat dulu ini teh data teh apa enggak ini soalnya ada yang cuman ngomong. Oke. Ya, ya. Ayo, 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 ayo. Nah, aku stop sharing, aku lihat Vicky dulu ya. Ah, Pikir coba ini ya. Tah, itu ya Kak Cika cari-cariin Kaggle coba. eh, Coba dilihat tuh, Fik. Ava juga. Ava download. Mana sih ya? Data pemilu. Tadi saya satu lagi ada, data non pemilu, analisis sosmed Partai Indonesia. Itu Bang, lihat chat Bang, lihat chat Bang. Bang, lihat chat. Bang, lihat chat, Bang. Oke. Itu Kak Cika ngasih link. Sosmed Partai Indonesia isinya apa ya? Data FBI apa ini mah nggak rame, Ya, yang kata Ava 2019 rame tuh kalau ada. Kalau yang sekarang sih kayaknya eh pemilu 2024 gitu ada nggak? Trend and labeling berita pemilu Indonesia. Data pemilu, data non pemilu. Ini apa? Tapi datanya gini, Fik. Jadi kayak Aduh, pakai longitude latitude lah. Biar indah lihatnya. CSV ya. ah, ya apa dong ya pemilu tuh cuman itu doang, nggak ada yang lain. Coba Benar-benar. kalau nggak Buka. dikagak data pemilu Indonesia. eh Gimana bilangnya? SLS atau CSV? Keren nih. Dashboard nih. Meow. Apa ya? Nih, saya belum siap nih. Dibikin toxic. Dataset Udah mulai terbaru. terganggu belum sama pencemaran jalan? Bendera-bendera di mana-mana. Ya, sampai ada nenek-nenek kakek-kakek jumpalitan ketabrak ketimpa itu. Buset, serius di Bandung. Enggak ada di TV semua tahu Fadi ada. Jadi kakek nenek tuh jadi kayaknya ada bendera partai yang jatuh. Mereka lagi naik motor. Terus ya udah mereka gudeg-gurakan ketabrak itu. Luka-luka tahu mukanya bocel, kakinya berdarah. Ya, terus Parah. diselamatin nggak tuh Orang sama kadernya? Sama kadernya diselamatin nggak? tapi kan Itu kita nggak bisa marah sama benderanya ya. Maksudnya yang bendera yang jatuh itu juga gimana? Yang masang siapa nggak tahu lagi. Kado nggak ada. Minta ke siapa ya? kenapa no Itu apaan? ini yang pertama ya. Bisa diapain kita lihat.
Apa yang kita bisa lakukan dengan itu? Ya Allah, apa sih namanya F11, F12? Ini apa coba? Coba kita baca dulu. Ini apa? Ada angka-angkanya nggak sih yang bisa di... kan? Kan isinya teks kan, kagak ada angka. Ada pesan-pesanan sih. Tapi kita harus tahu dulu logiknya apa sih. Dia itu sebenarnya kayaknya gini deh. Dia ngitung keyword deh. Jadi misalnya keyword ini munculnya berapa kali, berapa persen dari sekian gitu. Hmm. Itu mah gampang pakai itu aja kali di Python juga bisa pakai pakai apa sih yang hurufnya jadi besar kecil itu. Oh my god. Nah, apa nenek? Ya, Seriusan nih pemilu. Iya tuh abangmu tuh. ini tren Coba dia. pemberitaan capres doang sih. Ya, Iya, nggak ada iya. lagi. Minta tuh kalau apa data kantornya apa kita analisis. Jumlah visitasi Muhammad Arafah di tahun 2003 sampai berapa? Bukan? Ini kan Oh, ini mau udah jadi ya. Coba lihat tadi ini nih paslon. yang Kak Cika bilang ini nih. Ini loh ini tuh pakai Python tinggal pakai namanya tuh word clouds. Jadi kita ngambilin data terus kita kata-kata yang muncul sering banyak jadi gede gitu. Itu Oh iya. bisa dikompil di sini loh, di Kaggle-nya loh. Kegel. Ya, gede banget ini Anies Baswedan sama Ganjar. Kak Imin Waduh. lah yang paling gede. Hidup Cah Imin. Hidup calon presiden. Seru banget Dia ya pakai kayak word ini cloud. ya. Aku kan udah pernah bikin workout. Iya. Ih, siapa pernah? Boleh, boleh. Serius, yang di code Kenapa? Ya, Yang bikin word cloud apa? aku Mimi. itu sih abang. Im show. Ini tuh pakai ini Pandas. Iya, emang pakai Pandas itu. Pakai Python doang, kagak tablo-tabloan itu. Kagak tablo-tabloan. Ah, Bentar deh. Ini kalau yang ini bentar dulu ya. Ini adalah wait. Oh. dia ngambil apaan sih? CSV-nya aneh deh. Dia berapa kolom sih? Coba lihat lagi. 20-an. 20 kolom. Oh. Dulu ya. Oh, I have to. Jangan cari yang lain. Oh, sekalian nih kalau mau pada ini download yang yang punya uncle tuh apa ya namanya lupa gue. Aduh namanya apa ya CSV. Aku balik ke ini dulu dah. Kalau mau data ini juga ada. Kalau mau data PPAPK yang buat Python, itu data. Karena data uncle kasih ya, bentar ya. Oh. Mana ya gue naruhnya? Oh, ini tuh ini. Kenapa ini dinomorin? Supaya Apa sih? kita bisa sort. Oh iya benar.
Indexing ya? Cuman dia nge-short aja lama Soalnya banget. Iya. Aku lupa nama filenya namanya. Wait, let me see. Data tweet, iris data, salary data, COVID data, petrol Ada, consumption. nah, aku udah jago nge-short. Asik, udah jago nge-short. Ini tuh barang-barang mana aja yang paling banyak dibeli. Ya gue dataku hilang. Savings bukan. Tapi dia keren sih. Dia tuh contohnya Tapi nggak Anda ngasih tahu jangan cara salah. nge-shortnya. Itu datasetnya emang bagus, Fik. Kalau kita dapat dataset yang nggak lengkap juga nggak akan cakep hasilnya, Ai. Iya sih. Ini nggak ada nol-nolnya. Ya, coba bernul mampus lo beres-beresinnya dulu. Aduh, mana ya lupa. 2 AML, Shopee, money laundering. Ya Allah, lupa lah gue. Tablo gue yang lama hilang lagi di mana? Ntar ya, Kak cek dulu ya, lupa nama filenya apa. Aduh, tablo Boleh, publik boleh. ya. Ah, kenapa belum belum selesai dong? Tablo publik, tablo publik. Coba cek dulu. Pakai file apa gue pakai? Yang ini. Recent activity. Taha. My profile. Create. My profile apa? Mitarbeiter Übersicht. Mitarbeit. Oke, nama filenya Mitarbeit, guys. Bentar. Mit, Apa itu? Oh, mit. meet ya, bahasa Jerman tuh pasti. Iya, makanya. Isinya juga bahasa Jerman. Masya Allah. It Aku doesn't kirim get ya. easy. Silakan Anda mencoba. Weo, weo, weo. Weo, weo, weo. Weo, weo, weo. Jadi teh sampai Kak Cika waktu itu nanya ke uncle, ini artinya ini bukan. Ini artinya manajer bukan. Ini artinya employee bukan. Kak Cika belajar Jerman sih ya. Dulu. Tapi cuman 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 apa namanya? Level 1 sama di mana? Di Duolingo teh ya. Pas baca LS-nya si uncle, astaga, mabok gue. Gue belajar di Duolingo 2 tahun kagak ada gunanya ya. Tapi lumayan lah Arbeit, tahu lah Arbeit itu work kan. Terus oh iya ya ini tanggal. Oh ya. Terus tapi kayak misalnya tanggal mulai, tanggal akhir, tanggal apa tuh nggak tahu arti-artinya. Dan ya si tabelnya udah mengerikan nih. Kalau mau lihat aja dan bongkar lah. Kak Cika teh mau lanjutin ini dulu. Ayo tunggu yang tadi belum data pemilu lagi. Ini ini bisa nggak? Pemilu tadi. Aku mau coba yang itu dulu. Tadi lagi ini kan. Udah dapat product name, quantity, ABC. Oke. Iya, Ini masukin ke ABC. Mana ABC teh? Gimana? Maksudnya gimana? Quantity. Under the measure had the right to the column that contains ABC for every value. Oh, oh. Kuantitinya di drag ke ono. Oke, sini.
Jeng. Ah, oke, terus ah, hover dulu. Terus bisa apa? Iya, Bisa bener. sort ya? Mana hover dulu, ay? Hah, Gitu. kagak bisa. Ah, haha. Nggak ada sum quantity gue. Oh, beda. Beda apa sih? Hover your mouse over the sheet where it said product name. Dropper will come out allows you to sort data by either alphabetic or some quantity. Nggak ada gue. Sum quantity. Ada dong. Gimana Nih, sih? nih, lihat punya aku nih. Oh, enggak. Ini kan Ini pilihannya tuh nggak gitu, Ai. Pilihannya tuh nggak dia gitu. bilangnya Coba. quantity maksudnya. Nah, quantity-nya ditarik ke teks. Oh, Ini quantity awalnya di. nggak ada kan? Jadinya basic kan. Heeh. Quantity-nya di drag ke Udah, teks. udah. Tapi ya di product name tuh nggak bisa disort berdasarkan yang kata dia bilang. Adanya Bisa. adanya Gini alfa, caranya. cuman alfabetik doang sama itu. Nih, Emang? product name, klik kanan, Heeh. sort. Nah, sortnya by field. Oh, by field. Oh, berarti gini aja dong. Di scanning filternya quantity. Jadi by quantity yang kita mau. Yalah. Oh, gue pikir ada pilihannya kayak dia langsung gitu. Oh, berarti kan harus pilih data source order dulu. Oh, nggak mau Itu gitu. nggak itu nggak diajarin. Iya. Ya, apa mana udah belum? Alfabetik, sum, quantity. Ini namanya Kenapa Kak? progress Belum kan. nih nggak muncul-muncul kayak harus di rumah deh. Pakai wifi. Ih, kasihan Nggak banget ya apa apa? nih. Nggak apa nih latihan Vicky aja biar nggak kaget pakai temblam. Fik, coba Pakai sana tablo. Pakai tablo. Fik, kau cek Fik biar apa nontonin. Enggak nih udah kok aku lagi nonton. Produk quantity. Oke, berarti oke ya. Apa biarin itu Kak Cika juga mencoba. Go ahead, change the color. Ah, gimana gimana? Gimana? Go ahead, change the something like product quantity sum. Oh, sumnya dimasukin ke kolom. Kolom. Ah, kok beda gue? Kok gue beda? Oh, di sortnya beda saya. Ah. Vi kalau mau Hmm. nge-sortkan apa tadi? Oke, tadi berarti gue harus tunggu. Oke, gue maunya berdasarkan data source order fieldnya some quantity. Gitu dari tadi. Oke, mau ganti warna, ganti warna gimana caranya? Color, Hmm. berarti colornya Ambil dari itu profitnya aja dari tarik ke kanan. profit tarik ke color. Coba. Oke. Jadi gitu, Fik nggak mau hue. Ya udah, custom. Aku pengennya gimana caranya ya? Gue warnanya pengen pink gitu. Alright. Orang mah biar gini, gue pengen warnanya apa? Ya? Gimana caranya ya? eh Kebanyakan ini, ay. Kebanyakan mau. Hmm, how do I save? Drag dimension or measure here or click for more option. Oh, ini dong, ada warna pink. Ah, kamu bisa. Bisa, ya gitu doang. Oke, colornya udah bisa. Warna pink. Udah, terus apa? Product quantity count. Oke, ganti. Rename product quantity count. Gimana nih? Ke delete. Tuh,
Oh, astagfirullah. Aku menghapus field-nya dengan bodohnya. Aku menghapus sheet-nya. Dasar. Oke, sekarang kita bikin dashboard. Cakep kan? Order date sekarang. Bikin baru ya. Berarti kita bikinnya new worksheet kan? Terus kita pilih order date. Oke, order date. Dah. Terus sales. Hah? Sales. Mana sales? Oh, salesnya ke sini. Ya, dah. 2016. Lah, data gue kagak sama. Oh, data kita udah beda. Data kita udah 2002. Dan ya ini datanya sampai 2023 loh. Yang pikir dulu dia udah sampai sini. Ya Allah, ya Allah. Ya udah, aku sampai sini dulu. Kok datanya dia kuno ya? Kok kuno? Ya, to do Hmm. this, share order date where it is listed Nih, in. punya aku nih. Yang paling Apa? anjlok tuh yang merah kereng. Kalau yang di putih tuh sekitar median. Ini jadi Jadi makin ya, berkembang ya. ya meroket sih. Cuman dia udah order date-nya udah per quarter. Jadi 2014, quarter 1, quarter 2, quarter 3, sampai 4. Sama tuh. Jadi setiap berarti per 4 tar lu. Berarti per 3 bulan ya. Iya. Ini disokong sama datanya sih sebenarnya. Karena kalau kita giniin, enak tuh dia udah bilang quarternya. Kebaca gitu. Mm, mm, mm. Ini mah datanya udah well design buat dia buat di Buat dashboard gini. tablu, kurang ajar tablu ya. Ya emang. To do this, kita pilih ya, order date. Mana sih? Oh, ini order date. Oh, yang kata Vicky mau per quarter atau gimana? Lah, tapi kok gua nggak ada pick format? Kok nggak ada sih? Jadi, hmm, tunggu. Oh, terus kita suruh pilih apa? Quarter. Oh, oke. Yang satunya lagi berarti ya. Yang ini quarternya yang ini berarti. Quarternya yang ini. Oh. Santai. Oke, not visually appealing. Oh, sekarang berarti kita lines. Berarti klik yang kanan aja kan. Tapi kolomnya quarter berarti lah. Oke, quarternya di sana, sumnya di sana. Berarti kalau gitu ini gue taruh ke sana, drag ke sana, ini sum ke sini. Oh enggak deh, gak usah susah gitu. Langsung aja di show me, pilih ini. Hah, kan? Gak usah kayak orang bego. Oh, sosok ngeset sendiri. Pencet aja yang di kanan, cuy. Oke, terus beres. Kalau Vicky dia sosok salto diganti warna kan. Aku nggak mau. Aku pindah ke bawah. Proba- Probability. Sales overtime. Oh, terus bikin sales overtime. Ini tuh sales overtime. Terus kita bikin dashboard kan. Rename sales overtime. Terus kita create new dashboard ya. Ini kan new dashboard. Terus tinggal ngedrag tahu kan ya Vic ya? Sheets-nya tinggal ditarik-tarik kan? Ya. Jadi langsung udah kayak gila. Tahu nggak? Kalau misalnya kita jago jago gini ya, data sheet kayak gini ya, data visualisasi kayak gini, ngedashboard gini,
cari kerjaan di Upwork gitu ya, yang minta dibikinin dashboard gitu, terus kita tuh cuma drag gitu, terus kita bayar $500. Mantap. Soalnya Setuju. orang orang nggak tahu bahwa ini tuh gampang gitu kan, si Tableau tuh gampang banget ya. Tapi emang perjuangannya adalah si datasetnya, maksudnya kayak Ya, misalnya kita, benerin itunya. Itu yang bikin susah. iya kan, Vicky sama Softnya. aku kan udah lihat kan, maksudnya kita berantemnya masih data, Udah, iya kan si data data mentahnya kan, maksudnya bener. ada, ada yang nol lah, ada yang nah kalau Kayak, di Tableau tuh contohnya licik, dia mah datanya tuh udah cakep gitu, dia tidak hmm, mengatakan pada iya kita bener-bener bener. kalau Jadi tuh udah, maksudnya tuh gini ya, kayak sorry kayak data CSV gitu ya. iya bisa CSV, bisa teks juga, bisa Hmm, kayak gitulah pokoknya. iya. Tapi Ya kan udah. ini intinya kan si Uncle ini kan data ini kan karyawan kan. Oh, oh. Itu yang data yang Kak Cika kasih yang uncle itu tuh udah namanya udah di random apa kalau Hmm, cuman itu apa namanya? Cuman ya itu kita tuh mesti ngerti struktur datanya. Nanti ya kalau misalnya kita next next kelasnya kan Ava lanjut dulu yang trainingnya itu, Vicky kita suruh coba bongkar data yang uncle tuh. Nah, itu tuh nanti kita belajar joining table. Jadi di datanya si Uncle itu kan ada kayak misalnya dia tuh ada dia di supervise siapa atau dia punya manajer gitu kan. Itu tuh karena ada beberapa level ya. Jadi kita tuh nanti harus ngejoin, bayang nggak sih? Ada jadi kita harus ngejoin tabel yang sama 4 kali ya. Jadi per layer. Jadi kita nyari ya misalnya oke, siapa aja yang supervisornya dia. Terus nanti cek lagi di layer di bawahnya dia punya si yang supervisornya dia ada supervisornya lagi nggak? Nah, terus iya paham paham paham. kan itu kan kayak gitu maksud Kak Cika, dan gue Kak Cika aja pusing, astaga udah gitu namanya nggak tahu kan random gitu yang berserekek tak serekek gitu kan. Hah, ini ambil mikir bener nggak ya, ini manajernya ini bener nggak ya, ini manajernya ya? Gitu. Tapi ya udah kalau sebenarnya kalau udah jago ini tuh Fik, coba deh di drag drag deh yang Kak Cika berantakan kenapa ya, hah kok yang lu kagak bisa, nah gitu bener, Cara coba drag, ah kok ada gitunya, kok ada headernya, kok gue ada enggak. dong. Di ditambahin dulu. Ini cakepnya lebih cakep dari gua. Ya oh, yang aku standar jadi tak berwarna-warna. Yang kamu gak cakep sekali loh itunya. Eh, gimana ya Kak Cika lupa caranya ya. Oh gini kan, jadi gini Fah sama Vicky. eh Nanti kita coba ya bikin sistem. Tapi Kak Cika belum tahu sih gimana. Cuman tadinya Kak Cika tuh boleh akses ke database-nya si Uncle. Tapi kalau Kak Cika pikir itu kayaknya nggak secure. Jadi Kak Cika bisa login ke server MySQL-nya mereka. Jadi kan itu nanti datanya diambil pakai Python tuh. Kita Iya. collect terus yang diproses tuh. Kayak kemarin-kemarin kalian pakai NumPy, pakai Pandas. Nah dari situ nanti masuk ya mungkin visualisasinya pakai Tableau gitu. Tadinya mau kayak gitu ya dari sana ke sana. Cuman kalau Kak Cika pikir itu rada risky, nggak tahu sih Akal bakal ngasih kita akses nggak, kalau ke Ava ngasih atau ke Vicky ngasih ya udah berarti tadi sama apa. Nah tapi Kak Cika tuh yang pengen cepet banget ini dashboardnya. Jadi Uncle tuh maunya gini, itu kan si MySQL-nya kan datanya nyambung ke kantor kan. Jadi kalau misalnya ada pegawai baru, ada 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 apa ya, ada assignment baru itu masuknya ke MySQL. Nah, si dashboardnya tuh nanti berubah gitu. Jadi si Uncle tuh cuma buka dashboard, dia langsung tahu, hah, oh sekarang perusahaan gue profitnya segini bulan ini, pegawai gue nambah segini, yang nggak produktif segini misalnya gitu ya. Cuman Kak, karena itu beresiko ya kalau kita akses langsung ke file aslinya, tadinya saya update file. Jadi saya ada file baru, nih tolong lo display file baru klik lagi kayak BG gitu. Tapi itu juga bisa sih sebenarnya, kita bisa bikin script Python gitu ya, yang selalu ngupdate ngupdate yang upload file Excel access barunya diupload ke ini ke dashboard. Ya, cakep juga ya kalau bentuk kayak gini. Cakep juga ya. Sebenarnya begitu nggak sih?
Aku sih maunya 2 di bawah gitu, tapi ngeresize-resize-nya gimana sih, Ai? Manual aja. Oh, tapi jelek. Mm-mm. Yang kamu bagus deh, yang aku pink. Tapi gimana sih biar harus banget pink? Gimana sih biar dia nggak stres karena Ini bagus nih. makanan masa biar apa harus di Oh, disuruh ini teks. gimana kita oh iya kamu ikutin itu ya ya sih aku nggak Ya, ngerti aku, aduh, harus Mel, ada Mel, apa dong? Aktif. udah loh kita berhasil loh tapi gimana caranya ini ke bawah berarti gimana ya ngedripnya eh Superstore dashboard. lu ke bawah gini ah tapi ini ganggu Kan, nih profil gimana ya Fik ada yang dibikin itu nggak sih ada yang dibikin floating floating atau nggak floating gitu nggak sih ini profit ada dipakai sih. nggak sih oh dia nggak usah pakai ini ya oh oke ini nggak usah dipakai berarti hapus saja ini juga nggak usah dipakai hapus saja oke looking better oke tapi ini kok begini ntar Kak Cika mau bikin dynamic aja mau create mau create dynamic dashboard with Tableau Udah ada judulnya. terus saya udah dapet gitu ya dashboard creating dashboard like dynamic dashboard tunggu kita cari dulu lupa gimana soalnya BTW ini aku berarti sudah kelar seperti ini. ya kalau udah silakan bongkar yang punya angkel Punya uncle, wadaw. bacalah dulu kalian apa biar lihat juga Kak Cika Ketika tuh udah bisa bikin layoutnya, dashboardnya. udah tapi udah lupa lagi cuy Wow tahu sih. tahu nggak sadisnya si Uncle tuh dia minta dibikinin tampilan tahu nggak alah organisasional chart jadi direktur terus manajer terus supervisor terus rakyat jelata gitu Silata. iya jadi hierarkinya di breakdown dari file itu dan sih ya ntar kasih tutorialnya ya udah berhasil tapi udah lupa lagi gue udah berbulan tapi belum rapi banget dulu tutorial aku
Bentar, ini bukan ya analyze bank transaction. Oh ini, kayaknya ini deh. Tunggu. Ah ini tutorialnya kayak gini. Ini yang mau dibuat tuh kayak gini, cobain deh. Salah mana sih? Ini accept file. Ini bagus ini juga. Ini aja deh yang kasih ke share. Ini nih caranya. Itu masih loading ya, Fik? Baru Ini ya kebuka. tutorialnya kalau mau bikin organizational chart. Tapi kayak gitulah. Harus ada downloadnya dan lain sebagainya. Tapi lucu sih itu. Wah, tapi dia juga udah oke sih sebenarnya datanya ya. Apanya? Oke. Cuman nih apaan sih? Nih, aku tahu ini data sampel, cuman Mana? ngasal banget ngasal. Lihat, mampus nggak loh? Ada nul-nulnya banyak kan? Terus sambil Ya, liatin deh. Kak Cika juga sampai astaga ini kan ada for nama gitu ya. Address tahu lah. PLZ tuh udah nggak tahu. Kayaknya tuh kode apa sih? Kode pos. Kanton itu kayaknya kantor eh, cabangnya. Land embuh lah apalah. Nomor telepon. Terus nanti ada gini. Tahu nggak, Fik? Nol itu yang nggak diisi kan ya kayak sama Oh, karyawannya. terus ada yang gini, Kak Cika lupa kayaknya udah berhasil, kayaknya Kak Cika berhasil atau enggak. Nanti tuh gini, kita tuh di Tableau bisa masukin rumus. Jadi kita ya. bisa bikin kayak rumus. Nah, yang Kak Cika lupa tuh waktu itu berhasil atau enggak ya? Kita tuh harus bisa ngitung gini, di setiap cabang kantor itu tuh berapa employee yang masuk, berapa employee yang keluar. Nah, Coba Fik, kebayang nggak? Kebayang nggak visualisasinya kayak gimana? Kak Cika juga lagi pikir. Tapi Kak Cika ngebayanginnya kayaknya mungkin gini. eh hmm? ya, Ini ya, Kak Cika, yang guru les apa? misalnya gini, nggak tahu ya, kayak gini ya. Misalnya kita punya data nih, misalnya ya. Nah, ini tuh Oh, di kantor yang mana gitu ya? Eh atau atau gini deh, ini tuh per barnya tuh kantor gitu ya. Misalnya ini kantor Mm-mm. kantor A, ini kantor B, ini kantor C, ini kantor D dan seterusnya gitu. Nah, sampai nanti visualisasinya tuh gini, Kak Cika ngebayangin ya. Misalnya dia nge-hire segini banyak, terus dia mecat segini banyak gitu, misalnya segini. Terus nanti di kantornya lagi, dia misalnya hire-nya segini, mecatnya segini gitu. Nah hmm, itu teh susah ya. Maksudnya ada sih contohnya, cuman kita masih cari gitu. Nah, ya itu makanya nanti kita coba. Ini link yang Kak Cika kasih tuh yang bikin organisasi chart gitu. Jadi Hmm. dari siapa sih direkturnya, terus strukturnya gimana gitu. Terus Mhm. si direktur itu dia dia punya berapa anak buah sih gitu. Satu, saya gini, eh, misalnya Ava tuh supervisornya siapa? Terus si supervisor tuh punya punya bawahan siapa aja gitu. Terus Ava mensupervisorin siapa gitu. Kan kadang-kadang Iya. struktur kantornya beda ya, kayak misalnya mungkin satu supervisor dia misalnya ya udah levelnya cuma satu level gitu. Jadi misalnya direktur, supervisor. Tapi kan ada juga misalnya direktur, supervisor, terus misalnya apa gitu, layering-nya Iya banyak. benar-benar. Nah, yang si Uncle ini tuh yang Kak Cika bikin hasilnya tuh bentuknya masih ajaib sih. Tunggu ya. Mana ya gue coba tablo dulu ya. Hmm, taruh dulu.
Apa ya? Ntar Kak Cika coba ya screenshot yang Kak Cika bikinnya. Tapi kayaknya kalau ada Alfa sama Fikih, Kak Cika bisa lebih mengedankan. Mana ya gue? Oh, ini yang Kak Cika bikin. Mark data test, taruh employee recap with the organizational chart again. Organizational chart that works. Gue bikin berapa macam sih? Astagfirullah, ada yang lihat lagi. Kalau publik teh suka ada yang nontonin tahu kita. Tunggu, pindah. Harus cari dulu, lupa. Marisa dashboard. Tunggu. Alah, loading lama sih. Kok gini ya? Kok jelek ya? Yang Ini mana? nggak tahu sih, kemarin kan dia kayak ada perkawinan data ya. Sementara ini cuma satu ininya di sininya. Iya, dia mengawinkan satu data dengan data yang lain. Nah, ini nih Kak Cika bikin kayak gini. Tunggu ya, ntar go forward. Tunggu sabar. Satu lagi ya, itu. Tapi nggak tahu bener nggak tahu nggak. Organizational chart-nya employee recap ya. Bentar dulu. Nah, ini nih. Kok jelek ya? Rasa waktu itu udah cakep lah. Ini kok kabrut gitu. Aku mau gila ini. Tunggu. Santai. Tunggu sabar. Nah, bentar ya. Nggak keluar. Tunggu. Ini Kak Cika kirim dulu ya di Zoom ya. Ini tuh yang kata Kak Cika, ini living sama mana sih screenshot gua. Ini living sama per ini ya, kayak gitu gitu. Nah, itu tuh tutorialnya yang Nah, ini tutorialnya tuh skip dulu. Lah, lah, lah. Nih, apa tahu ini visualization-nya tuh tunggu mana. Zoom mana zoom. Zoom mana zoom. Zoom mana zoom. Nah, ini tuh ya. Tutorialnya itu. Nah, yang organisasional Kak Cika kok jadi jebret ya? Masa sih gue sejelek itu? Perasaan udah bikin, udah dikirim. Nih, data tesnya tuh gini akhirnya si Milikiti, ntar, kok jelek ya? Berarti gue harus bikin lagi sih kayaknya. Oh, ini tuh kayak gini ya. Tapi belum bisa bikin garisnya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Kerja kita kerkom cuy. Bentar. Betul. Nih, Fik, Fah, lihat yang di chat Zoom. Nah, jadi kurang lebih Iya. tuh kayak dashboard ini tuh kan itu kan yang satu dashboard itu kan sebenarnya analisis struktur. Harusnya tuh kan bagus gitu, maksudnya tapi itu nggak semudah itu karena si dataset yang kan Kak Cika udah ngerjain yang contoh. Nah, yang Iya. contoh itu bisa bagus karena datanya bagus, Kalau yang angkel itu tuh banyak data-data nol-nolnya gitu loh. Jadi gue Nah, ya kan, jadi setahu kan kalau ngejoin jadi kacau kan, Fah? Maksudnya setahu aku tuh gini Kak, ini kan ibaratnya gini. Jadi tuh dia butuh pertolongan kita tuh karena kan dia itu kayaknya ini kayak apa sih? Kayak data warehouse gitu, kayak jadi data mentah gitu. Nah, kita cleansing gimana sih? Kita olah. nah, Makanya jadi banyak nulnya. nah, Karena itu masih data sampah tapi kita percantik jadi data yang dibutuhkan gitu. oke. Oke deh, bercantik. Jadi Oke lah, iya, Nah, berarti kan harusnya kayak gini, kayak gini. Tapi Kak Cika tuh nggak pernah bisa bikin garis, kenapa ya? Heran gue. Udah ngikutin tutorial kayak gimana tuh kagak ada garisnya tuh. Nah, jadi kan tujuannya kayak gini tuh. Kalau Uncle sih sempat minta gitu dibikinin organisasi. Kayaknya si Uncle tuh juga pun nggak tahu persis dia tuh maksudnya kan dia bener-bener nggak tahu persis struktur perusahaannya dia kayak gimana kan. Misalnya dia tahu bahwa hari gue siapa aja, membawahi siapa, departemennya ada apa aja kan dia lebih ngerti kan ya Fah ya jadi tahu iya. performanya. Nah, yang Kak Cika nggak tahu, data warehouse itu sama nggak sama yang ini yang kita lagi buka? Soalnya Kak Cika cuma dikasih yang ini, yang mit arbeit blaha ini, nggak dikasih data lain. Nah, berarti apa? Kalau misalnya apa nanti Iya. disuruh
untuk proses data itu berarti harus bikin script Python yang cleaning up si data mentah itu. Jadi setiap kali data warehouse-nya itu diupdate, cleaning, baru masuk tab, Iya, ya kan? bener. Nah, jadi Nah, kita tuh ya belajar Python itu sama Tableau ini ya untuk itu biar datanya jadi kebaca gitu. Jadi data data yang berguna. iya bener. Ya udah bagus lah kan, nih real real case berarti. Cuman Kak Cika sekarang punya unek-unek yang udah Kak Cika bongkar terus nggak jalan. Kak Cika coba Afah sama Vicky nyobain juga nyangkut kayak gue gitu. Tapi this is the best that I did ya, I ever did gitu sama datanya. Iya, Soalnya Kak Cika mantap. kan gue bongkar database-nya, kayaknya ini emang datanya pusing nih gue. Nggak bisa gue modify kan. Soal maksudnya Heeh. nulnya gimana gitu, kayak misalnya kayak gimana gitu. Nanti kalau misalnya nulnya di remove jadi nggak kebaca hubungan. Iya. Nah, setahu aku si data warehouse ini dia tuh punya 7 step kalau nggak salah deh. Nah, maksud lo? Jadi tuh ada 7 step ya buat nge-cleansing datanya itu. Wait, bentuknya apa sih? Excel? Apa Ya, SQL? ya bentuknya sesuai yang mereka butuh. Mereka mau bentuk chart atau mereka maunya. Kita mentahnya bentuknya apa, Fik? Kita Oh, dikasih. kalau mentah biasanya kalau Kaggle ya CSV biasanya CSV Oh, mereka tuh bukan bukan punya atau Excel. bukannya SQL, Fik. Eva. Kalau SQL itu berarti punyanya mereka itu udah data warehouse yang udah diolah tapi belum sampai step terakhir. Astaga, mau berapa macam sih? Jadi kayaknya dia baru di step ketiga atau di step kedua Oke, gitu. bos. Oke. Ya udah, kalau nanti misalnya ada data-data yang rahasia, misalnya Kak Cika di luar itu, berarti kita kerjain dummy case. Yang ngerjain real case-nya berarti Ava sama Vicky misalnya dikasih akses sama Uncle. Nggak tahu nih jadinya gimana gitu. Kalau Ava Iya misalnya benar-benar. kasih akses, berarti nanti misalnya Ava nggak bisa buka datanya, berarti Kak Cika nyari workaround-nya pakai pakai contoh data lain gitu, karena data perusahaan mah bahaya. Ntar ada rahasia-rahasia. eh, Ah, Oke. iya. Nah, begitu. Aku sampai Kak Cika lihat tablo Kak Cika tuh Superstore udah. Nah, yang itu udah. Organizational chart udah. That works chart again. Marisa dashboard. Oke. Ini di save nggak ya? Kakak save yang tadi yang barusan. Kakak ngefixnya di mana itu? Apanya? Ngefix datanya. Kalau mau lihat karya-karya aku ya kakak. Cia kakak. Abang-abang ya. Nih ya, kan kalau saya di publik tuh kan kita bisa lihat orang. Iya. Itulah, lihatlah visualisasi aku yang udah ada di situ tuh secara ini ya. Tapi yang ini mau aku save yang tadi barusan biar nambah-nambahin aja. Mana sih tadi? Mana tablo saya? Nah, terus nanti Ava sama Vicky kalau udah misalnya proses datanya Uncle udah nggak boleh pakai public lagi, harus pakai desktop, Nggak bisa di-save. Kalau di-save ketahuan orang. Ya iyalah, seluruh dunia bisa buka-buka data laut. Silakan. Ini di save aja ya. Saya gimana cara? Wow. Hmm, ke tablo public ya. Cobain ya. Lupa seperti apa ya, lupa. Aduh, lupa password. Kuncinya. Lupa apa ya? Tableau. Bisa tableau.
Kayak namanya ya, eh, dashboard exercise aja guys. Enggak. Oke. Pik, nama tablonya Vicky apa? Minta link dong. Hmm. Avatar tetap aja. Jangan lupa Avatar di rumah download itu, kita mempercepat proses ketiga dan sampai ketujuh apa aja. Oke, Cika. Sebenarnya Kak Cika tuh pengen ngebongkar data PPATK juga loh, ada loh. Jadi sebenarnya ada masalah lagi tuh pengen dicoba tuh adalah transaksi. Jadi misalnya transaksi mencurigakan nih, kalau ini money laundry nih, kalau ini misalnya scam, kalau ini fraud apa gitu kan bisa dilihat dari transaksinya ya kalau kita punya datanya gitu. Tapi itu tuh susah. Nah, Kak Cika tuh tadi mau ngebongkar pakai Tableau tapi belum sempet. Kayaknya harus di Python dulu baru bisa. Itu datanya juga gede banget. Ih, bagusnya ya Allah dashboard gue. Dashboard gue cakep kali lah, cuy. Mana? Udah upload ya. Yes. Alright, 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 alright. Ya ada. Cara nyari gimana ya? Nyari outsource ya. Vicky apa sih tablonya? IQIH. Belum aku ini kan. Oh, belum pernah upload ya? Iya, baru satu doang. Kita Yang bisa nyuri dashboard. diri punya orang lagi, bisa nyari loh. Coba kita cari ya. Pemilu. Widih, udah banyaknya. Oh, ada dashboard pemilu. Eh, ada yang bikin pemilihan presiden 2014, Masa sih? pakai Tableau. Anjir, Wah, gila boleh kita tuh, kalah. boleh. Boleh. Siapa Tunggu, tunggu, namanya? tunggu, tunggu, tunggu. Siapa namanya? Buka, buka, buka. Buka, Kita itu linknya curi. salah satunya. Atau search aja data pemilu di situ. Ada, liatin semua orang udah bikin. Nah, kan? Si milik Kitty. Dia udah dapat data dari mana? Liatin, ada sebaran kemenangan pasangan calon loh. Berarti dia udah dapat data dari mana? Berarti lihat ada petanya. Ini 2014, yang 2024 mana nih? Poltek. Iya sih 2014 sih. Tapi lumayan kan? Maksudnya kita bisa minta datanya nggak ya? Per provinsi loh tuh ada Riau Jambi. Dan ini cuma 2 warna kan waktu itu kan? Aku mau Gitu. lihat coba. Seru loh 2014. Nih bagus tuh. Reka pemilu 2000. Ini bagus sih yang si Suwono ini cakep, oi. Bisa dijual nggak sih? Ya bisa lah. Ini bagus banget. Dia pakai tabel warna Prabowo Hatta 47%, Jokowi JK 53%. Cenah. Hmm. Suara sah, suara tidak sah. Pemilih terdaftar terbanyak. Ini ya, Partisipasi. yang rekapitulasi ya. Yang mana? Pikir lihat yang mana sih? Siswono. Ini Ya, jago dah. Sismono. Bagus ya Sismono tuh. Ya kan? Hmm. Eh, kayak misalnya kita sebenarnya kalau KPU bikin dashboard gini nggak sih? Kayak misalnya kan data dari KPU daerah kan diupload tuh ke data. Nggak sih, kayaknya nggak mungkin kayak gitu deh. Tapi kayak misalnya live, enak ya. Misalnya kayak gini tapi live gitu. Jadi begitu suara masuk, langsung update dashboardnya gitu. Suara masuk, Pakai Python nggak sih itu? Hah? Python nggak sih? Python. Kalau di live-in? Kayaknya pakai Python. Soalnya kan harus ada harus ada script yang ngambil data terus kan, ngap ngeload, ya maksudnya ngambil data, bersihin lagi, upload lagi, nge-refresh lagi gitu kan. Hmm. Tapi gimana ya caranya? Tadi ketika lagi baca udah lupa dah, ketika hal to make.
tadi how to make how to create dynamic dashboard with Python and Tableau. Connect data atau ngerti sih Kak Cika. Fik, Fah, kan kalau di depannya pada saat kita lihat deh, kalau di kayaknya gampang tahu, tinggal di connect doang, itu bakalan nge-live tahu. Ya, misalnya kita bikin Tableau kan. Bakal nge-link gitu. Itu kan pada saat kita bikin kan kita bisa Vicky lihat gak pas dibuka pertama kali kan kita bisa connect data ya. Nah, Iya. itu kalau connect ke MySQL, terus kita masukin password servernya, itu kalau tabelnya berubah, si dashboardnya langsung berubah, nggak perlu Ini pakai bisa password. di-download tahu. Iya, itu di download ininya, Tableau-nya. Tableau. Bisa bisa dicontek ya, bisa di reverse engineering ya. Sebenarnya kalau Iya. kita bikin ini Nah, gimana? aku coba, aku penasaran. Asik, mulai beraksi nih, bahaya nih. Bahaya, mengancam nih, jago-jago nih. Iya benar, Kak Cika baru ingat, Pak. Kalau misalnya kita mau nge-live, kalau nggak perlu diproses datanya lebih lanjut, misalnya datanya udah jadi tabel nih, tabelnya di MySQL, terus live, ya udah tinggal connect aja deh Tableau, langsung tuh nyambung ke MySQL. Tapi kalau misalnya dari manual, misalnya dari SLS apa digabung sama apa nggak ngerti, itu pakai Python dulu, berarti Python beres, diproses, di script segala macem, bersihin, baru diupload lagi sama Tableau. Tapi manually, lama Iya. banget kalau manual. Kalau ke MySQL enak tuh, soalnya ya udah dia nge-refresh sendiri deh kayaknya. Ini udah mulai kebuka. Kayaknya dynamic. How to create dashboard of Tableau dashboard that when you are connected to data source that has been modified, you can immediately update by selecting data source. Belum. Ya, nggak bisa data source-nya. Nggak punya ya. Iya, nggak di ini. Tak bisa kalau nggak punya data. With Tableau public, the only option is a data source. When you use that, you can set up. Bisa tahu data Tableau itu bisa kita set mau diupdate, di refresh tiap berapa jam. Tapi kalau pakai public emang terbatas. Kalau pakai desktop kayaknya lebih ini deh. Jadi kayak misalnya kita punya data ya, misalnya data sensor, nyambung ke server gitu ya. Dia bisa disuruh nge-fetch data ke sensor, kayaknya di Tableau-nya. Kalau datanya udah rapi ya. Tapi bisa, berarti maksudnya si dashboard ini tuh bisa dynamic, Jadi kalau kita udah punya sistemnya, bakal powerful nih kayak dashboardnya pilot. Menarki. Nggak bisa ya? Tunggu ya. Lagi baca dulu. Nggak bisa, kita harus punya ininya. Bukan punya datanya ya, nggak punya. Nah, itu terpenting, makanya kalau ada nemu aja. It is connected to single Excel. Will be coming daily. I need to connect to a new data Excel file daily and update my dashboard. Is there any way to automate this process such that as my dashboard gets automated daily? Bisa tahu nggak gini? Kalau data kita ditaruh di Google Sheet, itu pakai pakai Tableau public bisa loh. Jadi
si tabel publik disuruh misalnya setiap 24 jam nge-retrieve dari Google Sheet kita. Hmm. Kita taruh di cloud, bisa di refresh aja gitu. Ya, maksudnya ini sih Kak Cika kita mikirin skenario-nya aja mau gimana gitu. Jadi kalau misalnya, jadi daripada misalnya setiap hari kita harus ngupload XLS baru kan kayak bego ya. Setiap hari ngupload, ya udah mendingan si XLS-nya taruh di Google Sheet. Si tablonya suruh ngeload dari Google Sheet setiap berapa jam misalnya. Kalau dibatasinya cuma 24 jam ya udah, itu minimum requirement kalau nggak berbayar. Nah, kalau berbayar kan mungkin optionnya lebih banyak. Cuman kan yang mesti dipikir kalau data corporate ya nggak mungkin pakai public lah, Ya. bobar semua. Hmm. Gaji sama transaksi dicuri sama kompetitor. Fik, kok nggak ini? Kompetitor kan. Fik, nggak itu. Oh, udah glowing ya? Udah itu belum apa namanya facial gitu apa luluran gitu, Fik? Aduh, Nggak perlu ya, udah terlalu ganteng ya. nggak nyampe kayak gitu lah. Udah, cuma potong rambut doang udah. Ya. Sama diet. Nggak maksudnya malam ini terus maskeran gitu-gitu nggak sih? Alah, kagak sempet besok. Besok aku ngambil seserahan. Ondel-ondel udah dipesen belum ondel-ondel? Anda udah pesan. Iya. Nah, Apa namanya kan apa namanya? Oh, udah glowing sih, dia nggak jerawatan nggak apa sih ya, jadi nggak perlu ya. Ya udah. nggak ngapalin pidato doang. Oh iya, pidato apa sih? Pidatonya udah ada, udah bisa. Suruh Wah, chat ya. GPT aja, Fik. Nyari suara lu, nyari suara. Bengong. Awas loh, ini apa? Buatlah speech yang memukau, woy. Iya. Hmm. My darling, jangan salah sebut, ntar salah sebut nama ceweknya lagi ya kayak pakai chat GPT. Aduh, maaf tadi saya lupa riset ya, bro. Lupa di. Jadi, Mbak, GPT yang bikin namanya jadi Barbara. Ah, Deborah. Laundry Aduh. malah pada ngeledekin. Nah, berarti nextnya, Fik, Pak, ini ya, eh gimana? Yang mana dulu? Pokoknya Teblau. Cika kasih dulu, tunggu. Ini ya, Kak Cika bagi dulu ke sini dulu bentar ya. Kak Cika taruh dulu, Kak Cika kirim ke itu ya. Related angka related case. Ini berarti satu cobain ini dulu, terus kedua, ntar Kak Cika forward ke itu ya, tenang. Kak Cika forward ke WhatsApp biar kita inget mau ngapain. Sama satu lagi yang, ini. Nah, ini gimana sih? Kok jelek? Nah, to be explored. Oke, Ava dan Vicky. Kirim ya ke masing-masing. Nextnya ini berarti. Berarti besok yang masuk Ava, kalau Ava nggak visit. Vicky mah besok mah udah tidak Iya, pitch ya. iya. Vicky masih bu. Ada tekan, Vicky, kesian. Iya orang-orang bikin story nggak? Nanti ya Kebelet, Vicky kebelet. G-nya bikin story cewek-cewek pada sedih-sedih gitu Hari Berkabung Nasional katanya. Ya, bu. Enggak lah. Nggak Berak dulu banget gitu. Vicky nggak pernah lo misalnya kayak di IG atau di WhatsApp itu ngasih tahu misalnya siapa gitu ya, misalnya siapanya couple gitu enggak, soalnya pacarnya ada berapa, kalau ketahuan gawat gue. Jadi Aja. nggak pernah bilang punyanya siapa, gue nggak pernah jangan sampai ketahuan gitu. Jadi justru itu di cover up supaya jangan sampai ketahuan. Kalau Vicky Sorry ya. taken gitu ya, Vicky sama Sorry ya. di taken jangan sampai ketahuan. Kacau kan buat Arafa mana? Zaman sekarang udah susah. Iya, oh ya di stalking ya. Maafin. Ya, miau. Ya, kalau zaman Kak Cika tidak ada sosmed, jadi aku bisa
ngeles-ngeles. Jadi asal pacarnya jangan satu circle nggak akan ketahuan. Jadi saya Oh, di tempat di tempat I IT see. beda, di kampus beda, nah di lab beda. Jadi oke aman, tenang. Oke, oke, oke. Ya, Mel. Orang mau lamaran malah diajarin. Udah lamaran mah ya udahlah fine aja itu. Itu ya udah Kak Cika kirim ya. Itu nanti download ya, Fa. Kalau bisa besok Oke, Kak. berarti Iya, besok iya. fokus ke nyiksa yang Oke. ya. Siap, Oke, Kak. thank you guys. Selamat bersiap-siap ya, Fix. Semoga lancar ya. Amin. Oke. Makasih, Kak Fix. Cika. Makasih ya, Fa. Hati-hati. Vicky juga. Iya. Udah, Pak. Bye-bye. Dadah. Dadah, dadah. Tadi dulu, Kak Cika nggak bisa end.